Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari NDC Marketplace Ministry hari ini memiliki kesempatan untuk bisa wawancara secara online dengan satu pastor yang luar biasa. Beliau adalah Pastor Roni Daud Simeon, di mana yang sudah disembuhkan secara total oleh Tuhan dengan mujizat yang dialaminya selama beliau kena COVID-19. Nah, bagaimana proses terjadinya, bagaimana proses kesembuhannya, dan apa yang dilakukan selama beliau di karantina. Mari kita saksikan wawancara kami berikut ini. Yes. Shalom Pak Roni, selamat siang. Apa kabar bro? Shalom Pak Jimmy, kabar sukacita, aman dalam lindungan Tuhan. Luar biasa. Pak Roni, ini sungguh kami dari Marketplace mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Roni untuk bisa interview dan berbincang dengan kami. Nah, Pak Roni, kalau berdasarkan data yang kita lihat bahwa baik di koran maupun di TV gitu Pak ya, antara jumlah orang terjangkit yang ribuan terjangkit COVID-19, misalnya ada 700 yang disembuhkan, tapi yang meninggal juga ada 600-an misalnya kan gitu. Jumlah antara yang sembuh dan yang meninggal kalau di Indonesia kan agak tipis tuh Pak, gitu ya. Betul nggak Pak Roni? Nah, sungguh satu hal yang luar biasa, justru Pak Roni adalah salah satu contoh yang kita kenal di antara begitu banyak orang yang mungkin ratusan orang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi justru my bro yang hari ini wawancara dengan kita justru mendapatkan anugerah kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, yang saya pengen tanyakan adalah apa sih yang Pak Roni rasain begitu Pak Roni merasakan atau dapat satu kata-kata dari dokter yang menyatakan bahwa Anda terjangkit COVID-19? Ya, tentunya pendeta juga manusia, kan? Ya ada rasa dek gitu ya. Aduh, ternyata seperti ini ya. Ya tapi selekasnya saya pertama agak kaget. Tentunya saya kemudian berpikir untuk ke depan. Ini harus diselesaikan. Jadi saya tidak larut dengan itu. Saya berpikir wah ini harus segera ditangani untuk segera diopname. Jadi makanya saya menuruti nasihat dokter untuk fokus sekarang kepada menyelesaikan paparan COVID-19 ini Pak. Seperti itu. Ya ada rasa namanya manusia pertama ya itu. Tapi saya terus alihkan pikiran untuk how to solve my problem ini. Jadi itu, pertama memang perasaan deg-degan, kagetnya tetap ada ya Pak Roni ya, begitu terjangkit. Saya tidak nyangka terpapar, kan saya pikir saya batuk-batuk biasa, demam, itu. Tapi ternyata di tes darah pertama trombosit saya menurun, tapi ternyata di tes lagi berapa hari trombositnya mulai naik. Nah, dokter jadi curiga, lalu diambil tindakan Sabtu 21 Maret itu CT scan paru-paru. Dan didapati ternyata memang bercak-bercak putih menguasai paru-paru saya. Dokter walaupun belum tes swab, dokter lalu bilang ini positif corona karena dia sudah pengalaman. Dan memang di tes swab dan ternyata memang saya positif. Terus setelah Pak Roni dinyatakan positif terjangkit, berarti kan merasakan kira-kira bisa kasih gambaran nggak sih ke teman-teman kita, rasanya orang yang kayak kena corona itu kayak apa sih, batuk-batuk, sesek misalnya gitu gambarannya? Saya harap nggak ada yang kena ya, semua dalam pelindungan Tuhan. Amin. Tapi itu demam saya itu bisa sampai berlangsung 10 hari loh Pak. Panas, turun, dan akibat demam terus disertai pula dengan diare-diare. Ada banyak macam ya, tapi yang terjadi panas, demam, diare-diare ya Pak ya? Saya turun langsung dalam waktu 2 minggu 6 kilo saya. Lalu kemudian ini selain demam, batuk, dia hilang rasa Pak di mulut. Jadi makan apa saja pun nggak ada rasanya, nggak sedap sama sekali. Betul. Nah, terus kemudian ketika itu
batuknya hebat banget sampai saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nyanyi. Begitu ngomong langsung seperti ini, nyanyi dikit gitu. Wah, betul-betul itu perasaan yang sangat menyiksa selama 10 hari pertama saya di rumah sakit itu. Dan mulai nafas pendek. Dan saya melaporkan ke dokter, dokter melakukan antisipasi karena salah satu serangan itu adalah sesak napas, Pak. Maka saya diberi bantuan oksigen, lalu ada apa yang disebut dengan penguapan, nebulizer, terus ada alat bantu untuk yang dipasangkan bersama infus untuk memperbesar saluran pernapasan. Nah itu, jadi saya terima seperti ini. Aduh, sebuah pengalaman yang betul-betul Mazmur 23 gambarkan lembah, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut atau kematian itu, Pak. Apalagi buka di sosmed, baru buka sebentar gini kan, kabar ada beberapa teman-teman pendeta, padahal itu teman saya kenal baik, mereka yang kena COVID juga, mereka meninggal dunia. Aduh, pokoknya lihat TV mati sekian. Saya pesan, udahlah, kita lebih baik nggak usah terlalu perhatikan berita-berita yang buruk deh. Melemahkan iman kita, mendatangkan rasa khawatir, takut itu menurunkan imun kita yang memproduksi kortisol. Maka saring semua berita-berita. Tapi saya lawan, Pak. Saya lawan intimidasi jahat iblis itu dengan perkataan firman yang diucapkan. Jadi saya ngomong, walaupun sambil batuk terkadang, ya saya bicara gini bahwa seperti contoh di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang datang padaku tidak melebihi kekuatanku. Tuhan memberikan aku, ini pencobaan biasa, Tuhan memberikan aku jalan keluar untuk melewati semuanya ini. Amin. Saya ngomong perkataan firman, Pak, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ucapkan lagi, ketika peperangan rohani terhebat tuh di sini loh, Pak. Di pikiran, iblis bilang gini, mati kamu, nggak ada harapan. Waduh, Pak, dan keadaan sudah terbaring lemah gini, Pak. Ya kan? Terus berita-berita tadi tuh, mati kamu. Saya tahu bahwa kalau ada orang yang meninggal, itu kedaulatan Tuhan. Teman-teman pendeta, mereka pasti bersama Yesus di sorga. Dan mereka tugasnya sudah selesai di bumi. Tapi saya berdoa, Tuhan minta kemurahan supaya saya dikasih umur panjang. Karena saya ingin berbuah lebat bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Nah, lalu saya katakan ini, ada Filipi 4 ayat 8 itu, Pak. Ini penting sekali saya pesan buat teman-teman. Kita ini menentukan sekali ya, pola pikir, mindset kita. Tapi kalau kita ikuti firman, kita pasti menang. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya latih pikiran saya untuk yang positif, yang baik, yang benar, yang suci, yang adil seperti itu. Dan itu menolong timbul damai sejahtera dan memberi kekuatan dalam diri saya, sehingga saya yakin itu menghasilkan endorfin untuk bisa melawan virus itu, Pak. Oke, jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang tadi Pak Roni jelaskan, itu satu hal yang luar biasa banget justru. Biasanya orang waktu mendapat satu musibah, saya katakan bahwa positif COVID-19 musibah ya Pak ya. Nah, itu stres, lalu penuh dengan ketakutan. Tetapi justru yang Pak Roni jelaskan ke kita adalah bahwa justru dalam kondisi kita kena masalah, kita harus memiliki positive thinking. Kita harus memikirkan yang baik. Kita harus meyakini bahwa kita tidak pernah, kita bisa membedakan mana berita-berita yang tidak baik, yang melemahkan kita, mana berita-berita yang baik yang menguatkan kita. Kita justru mengambil sesuatu yang baik. Yang tadi Pak Roni jelaskan, apa yang baik, apa yang sedap didengar, itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Dan berikutnya adalah justru kita memperkatakan firman. Karena dengan memperkatakan firman, apa yang kita yakini, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Gitu ya Pak ya? Betul sekali. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika saya ucapkan, telinga saya dengarkan, bangkitlah iman saya. Seperti itu Pak. Karena kalau stres bahaya.
Makanya saya tidak mau. Kemarin ada dokter yang menguasai bidang psikologi, psikiatri, dia bilang kalau seandainya kondisi tadi saya biarkan tuh saya jadi stres selama 2 minggu di rumah sakit, Pak, maka menurut kedokteran jiwa akan masuk fase berikutnya jadi depresi. Yes. Aduh, saya bersyukur, saya taunya belakangan, tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya Roh Kudus tentunya ya untuk membangun iman saya, untuk memperkatakan firman Tuhan. Itu penting sekali. Perkatakan janji-janji Tuhan. Itu sangat menguatkan sekali, Pak. Oke, nah setelah Pak Roni ada di rumah sakit, lalu 16 hari. Nah, 16 hari itu apa sih yang Pak Roni lakukan selama Pak Roni ada di rumah sakit, diranjang? Kan mungkin yang jenguk juga nggak boleh, misalnya gitu kan ya. Nggak boleh, Harus sendirian. isolasi. Nah, Semua diisolasi. petugas datang pakai APD lengkap. Betul-betul dalam kesendirian, Pak. Nah, apa yang Pak di dalam kesendirian itu apa yang Pak Roni lakukan? Ya, yang pertama ya saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya terbuka, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Saya bersedia koreksi saya Tuhan. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan yang saya sendiri tidak sadar. Itu pertama, merendahkan diri. Firman Tuhan dan umatku yang atas nama aku disebut berdoa merendahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji Tuhan, aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi saya merendahkan diri, saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan, Pak. Itu anehnya gini, ketika saya terbaring, nggak bisa tidur, Pak. Dikasih obat tidur sama dokter pun nggak bisa tidur. Jadi jam di depan mata saya itu detiknya tuh kelihatan jelas. Aduh, saya kok kepingin pagi Tuhan. Nah, di tengah sengsaranya nggak bisa tidur itu, Pak. Dalam keadaan sudah demam. Lalu, tapi yang saya bersyukur adalah di dalam hati saya ini terus keluar pujian pengagungan. Nyanyian yang tiada henti-hentinya. Ya, salah satu lagu itu, ku bersyukur Bapa. Saya terus bersyukur di tengah keadaan yang tak berdaya ini. Karena saya yakin dengan bersyukur, saya sedang mengundang mujizat datang. Yesus waktu terima 5 roti 2 ekor ikan itu kan cuma gak cukup kasih makan 5.000 laki-laki. Tapi waktu dia angkat, dia bersyukur kepada Bapa, mujizat terjadi. Jadi saya terus bersyukur dengan keyakinan saya, Tuhan, saya mengundang mujizat-Mu datang. Nah, ketika saya bersyukur juga, merubah suasana hati saya kan, Pak. Dari yang negatif menjadi positif. Gitu. Dan ketika itu saya lakukan, saya memuji Tuhan, ada kekuatan datang, Pak. Wow, itu membangkitkan. Belum lagi istri saya, anak-anak yang calling, video call, dukung doa, aduh. Itu buat saya kekuatan, ada dukungan keluarga. Lalu belum lagi Bapak Rohani, yaitu Pak Pendeta Timotius Arifin, itu tiap hari video call, bacain ayat firman Tuhan, dan menguatkan saya sambil berkata, ibaratnya kamu tidak mati, kamu akan sampai masa tuamu, rambutmu putih, dan nanti kamu tapi sudah gak berjambul lagi katanya. Nah, justru itu makanya kita nggak boleh menyerah, nggak boleh menyerah dengan keadaan kita, tapi kita terus terhubung dengan sorga, dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Itu firman Tuhan berkuasa sekali, Pak. Amin, amin. Jadi kalau saya mendengar dari penjelasannya Pak Roni, justru dalam kesendirian, ada hampir 16 hari di rumah sakit, itu ditambah 14 hari isolasi mandiri, Pak ya. Di isolasi itu 30 hari dalam kesendirian. Nah, itu benar-benar dalam kesendirian Pak Roni di rumah sakit, ternyata orang-orang di sekitar kita itu yang pertama mempengaruhi kita, gitu Pak ya. Nah, yang luar biasa lagi adalah justru di dalam kesendirian itu Pak Roni justru menyempatkan hatinya itu terkoneksi kepada Tuhan. Jadi bukan hanya terkoneksi, tapi ucapan syukur dari hari ke hari, nyanyian yang keluar dari Pak Roni, itulah yang mendatangkan mujizat dan kekuatan bagi hidup Pak Roni. Amin. Betul sekali. Itu luar biasa sekali kesaksiannya Pak Roni. Saya mendengarnya juga ikut merinding dan menjadi berkat. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini
akan membawa dampak yang baik. Apa yang Pak Roni ceritakan juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton YouTube ini, dan saya percaya mereka juga mendapatkan kekuatan, mendapatkan ucapan syukur. Mereka mau bersyukur dengan keadaan apapun. Kalau kita meyakini bahwa yang baik itu datang dalam hidup kita, maka keyakinan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Pak Roni, karena kita ini adalah edisi marketplace. Walaupun Pak Roni seorang hamba Tuhan, tapi Bapak, saya percaya punya teman banyak juga orang-orang bisnismen kan Pak. Nah, yang mendengar ini juga banyak profesional muda dan juga orang-orang business owner gitu Pak. Nah, kira-kira dalam kondisi yang masih pandemi COVID seperti ini, apa sih yang Pak Roni bisa bagikan buat teman-teman kita, buat mereka yang bekerja, buat mereka yang bisnis? Yang pertama, pemerintah menganjurkan stay at home. Ya, perhatikan kata home. Dalam bahasa Ibrani, kata home, bait, itu kata yang sama dipakai untuk terjemahan kata family, keluarga. Jadi pertama buat para pengusaha, businessman, karyawan, stay at home ini, stay at home, manfaatkan untuk terbangun hubungan yang kuat dengan istri dan anak-anakmu. Karena di China maupun di Eropa pada waktu lockdown, mereka justru banyak yang KDRT, banyak gugatan cerai, ya. Nah, itu tidak boleh terjadi kepada kita anak-anak Tuhan. Jadi justru dalam keadaan PSBB seperti ini, banyak di rumah. Ayo, khususnya suami, jalankan fungsi imammu untuk memimpin istri anak-anakmu, untuk bangun mezbah bersama. Ya, lalu Yakobus 5:16 berkata begini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi mulai kalau ada ganjalan keluarga, mulai mumpung banyak di rumah, suami minta maaf sama istri-istri, demikian pula penyelesaian dengan orang tua anak orang tua. Lalu Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengampuni, saling mengakui dosamu dan saling mengampuni, lalu saling mendoakan. Nah, itu di situ saling mendoakan. Baru ayat 16b berkata begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pertama pemulihan dulu. Di rumah ini manfaatkan untuk rukun. Mazmur 133 berkata, kalau diam keluarga berdiam dengan rukun, ayat selanjutnya berkata, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya percaya Pak, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, segala sesuatu ada musimnya. Dan di bawah langit ini ada musimnya, ada masanya. Saya yakin para pengusaha sekalian, pandemi corona ini itu hanya satu musim. Hanya satu musim. Dia tidak akan selama-lamanya. Tapi yang selama-lamanya yang kekal di bawah kolong langit ini dan di atas kolong langit, itulah Tuhan dan firman-Nya. Jadi kuatkan, teguhkan hati. Kita tetap ada di rumah, tapi sekaligus kita mengerti, kalau saya lihat prediksi yang di Indonesia ini kan kurvanya nanti menurun itu sampai akhir Mei ini. Ya, kita doakan supaya pemerintah terus bisa itu dan masyarakat bisa mengikutinya. Maka saya percaya justru saat inilah keluarga lebih dulu. Tapi yang berikutnya juga kita harus punya keyakinan ke depan ini bahwa mesti harus ada hal-hal baru Pak yang mesti dikerjakan. Karena tiba-tiba perubahan shiftingnya yang tidak ada yang bisa menyangka begitu cepat ini. Saya yakin akan ada hal-hal peluang-peluang baru yang seharusnya kalau orang Chinese itu kan melihat kalau tantangan itu kan dibilang itu peluang. Justru kita percaya, kita mindset kita, anggaplah wabah ini, kalaupun kita mengalami penurunan omset, bahkan beberapa pengusaha ada yang calling kami, wah betul-betul harus mem-PHK, harus mengurangi karyawan dan sebagainya. Tapi kita pikir bahwa ini sementara. Dan saya percaya ketika kita bangun fondasi yang kuat, maka Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjalankan bisnis kita yang jauh lebih baik. Dan akan ada inovasi-inovasi baru yang saya yakin Roh Kudus akan berikan hikmat kepada para pengusaha. Itu Pak. Waduh, terima kasih banget wajangannya Pak Roni. Ya, rumah lebih dulu. Family is the first. Ya, jadi kalau saya lihat terakhir penjelasan di Pak Roni bahwa pertama justru kesempatan adanya stay safe
at home ini justru membuat Ya. kita pertama memperbaiki family kita. Yang Ya. kedua, kita berdoa kepada Tuhan minta anugerah dan hikmat. Biar lewat semuanya ini Tuhan memberikan hal-hal yang baru. Kita bisa menerima apa yang terjadi hari ini, tetapi kita juga minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa berpikir lebih lagi sehingga ada hal-hal yang baru. Sehingga dalam bisnis kita boleh mengalami terobosan yang baru gitu Pak Roni ya. Dan saya juga percaya Pak, kalau Tuhan yang nyuruh, biasanya apa yang Tuhan bilang itu pasti bisa dilakukan. Misalnya Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan suruh mencari, pasti sesuatu yang kita cari itu bisa kita dapatkan. Waktu Tuhan bilang, kamu harus mengetok. Saya percaya bahwa kalau Tuhan nyuruh kita ngetok, artinya pasti pintu itu juga akan dibukakan. Nggak mungkin Tuhan nyuruh ngetok, tapi tidak dibukakan. Kenapa? Karena saya juga percaya dalam kondisi seperti ini, pasti banyak orang yang mungkin perlu mengetok pintu hatinya. Terutama pintu hati Tuhan. Sehingga kalau kita mengetok, Tuhan akan membukakan hal yang baru dalam hidup kita. Amin. Yes. Terima kasih banget Pak Roni lewat wawancara kita hari ini. Saya percaya bahwa sekali lagi lewat wawancara ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, jangan lupa terima kasih banyak Pak Roni. Kalau harta kita semakin bertambah, jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Amin. Karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Amin, Pak. Cinta Tuhan dan firman, berkat akan dilimpahkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Roni untuk wawancara kita hari ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Biar lewat apa yang Pak Roni sudah alami, itu benar-benar membawa berkat buat Indonesia juga. Buat setiap orang yang boleh mendapatkan anugerah lewat semua yang sudah dijelaskan Pak Roni. Sekali lagi, terima kasih bro. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Thank you.